Setiap Senin jam 7 malam, Ibu Siti Hafsah mengajar mengaji beberapa ibu yang tinggal di Silver Spring, Maryland. Begitu udah dewasa, saya malu anak-anak saya bisa ngaji kalau saya nggak bisa ngaji. Jadi begitu di umur sekian saya merasa apalagi yang dicari dari dunia kita sudah mendapatkan. Saya menginginkan juga punya tabungan di akhirat. Apapun alasan mereka kembali belajar, tak hanya membaca Al-Quran, melainkan juga menghafal surat-surat dan pengetahuan agama, semua sepakat mereka menyukai cara pengajaran yang diberikan oleh Ibu Siti. Damai di hati saya ya, semenjak saya belajar sama Bu Siti ini, banyak sekali manfaatnya. Tauhid tetap kita tanamkan ke semua murid-murid, karena apa? Kalau tauhid itu udah dipegang, insya Allah anak-anak dan ibu-ibu itu dengan sendirinya bisa sadar. Ibu Siti yang sudah menjadi guru mengaji di Amerika selama 23 tahun, mempunyai 12 murid dewasa, serta 56 murid anak-anak dan remaja. Bahkan banyak di antara mereka yang telah bertahun-tahun menjadi muridnya. Seperti Nadia yang telah 8 tahun belajar mengaji dan sudah menganggap Bu Siti sebagai ibu kedua. It helps with your moral values. It's better to start at a young age too, so you go the right path. In Islam. Susahnya itu anak-anak di sini kritis-kritis ya, karena misalkan nggak seperti saya waktu kecil dulu, apa yang diceritakan gurunya yaitu saya terima ya. Tak terbatas warga Indonesia saja, murid Bu Siti juga ada yang berasal dari negara lain. I think Bu Siti is an excellent and wonderful and outstanding teacher that I ever had. I'm so grateful that she teach me about Islam, she teach me about the surah, the Quran. Termasuk Walter, mualaf yang masuk Islam karena menikah dengan istrinya, seorang Muslim Indonesia 17 tahun lalu. I'm learning how to pray, so that's a big one. That's a big step to me. You know, praying 5 times a day. Walau tidak mudah bagi Walter untuk belajar mengeja kata-kata dalam bahasa Arab, dengan bantuan Bu Siti, Walter yakin dia akan dapat menguasainya. Saya merasa puas kalau murid itu bisa menyadari, menguasai. Puasnya itu ya saya merasa puas karena apa yang aku ajarkan ini berarti mereka itu bisa mengamalkan untuk generasi berikutnya, jadi bisa menyebar. Dari Silver Spring, Maryland, demikian laporan tim VOA. Nama saya Hani, saya tinggal di Philadelphia, South Philadelphia, di mana banyak orang Indonesianya. Saat ini saya bekerja di Women's Opportunity Resource Center, non-profit organization. Saya juga banyak volunteer di organisasi-organisasi lain. Kebetulan saya menjabat sebagai The President of Indonesian Community of Greater Philadelphia. Hani White, warga Indonesia yang telah 12 tahun menetap di Philadelphia ini memang dikenal sangat aktif. Ia terutama aktif sebagai duta komunitas Muslim Indonesia. Kenapa? Karena kita minoritas dan saya merasa tinggal di negara yang sangat besar sebagai minoritas itu merubah saya menjadi orang yang sangat peduli dengan komunitas. Saya tuh merasa setiap kali saya keluar rumah, niat saya tuh hari ini saya akan berjihad. Dan berjihad untuk memperkenalkan kalau orang Islam itu pintar, orang Islam itu pandai, orang Islam itu indah, dan orang Islam itu sangat bisa diajak kerjasama. Sampai terakhir sekarang kita sudah punya non-profit organization namanya Indonesian Community of Greater Philadelphia, dan juga jamaahnya juga alhamdulillah sudah berkembang menjadi jamaah internasional, bukan hanya warga Indonesia saja. Dan ini telah dilakukan saat Hani dan jemaah Indonesia lainnya merangkul komunitas Muslim Rohingya yang datang sebagai pengungsi di Amerika dan ditempatkan di Philadelphia. Program yang digagas Hani bersama Indonesian Greater Community of Philadelphia diantaranya adalah mengadopsi anak-anak pengungsi Rohingya untuk belajar Al-Quran di Masjid Al-Falah, Philadelphia. Shalim, we welcome you and the community. We always love you and your community. And I feel so touched when your mother and the whole community willing to come to our masjid. And this is a really good start for your community and our community to learn together. And the things I realize is, you know, the Muslim is always be together. The same time I met you, and you brought me in here, I was like, Ya Allah, where I am, you know. I'm so happy and grateful. Saya merasa nggak tahu kenapa selama tinggal di Amerika tuh saya merasa justru dakwah saya lebih fokus ya daripada di Indonesia. Mungkin di Indonesia karena kita take it for granted ya. Dan setiap kali di sini, setiap kali saya melihat orang Amerika, itulah kesempatan saya untuk memperkenalkan saya loh orang Indonesia yang bangga dengan kemusliman saya. Sebuah kebanggaan yang terus ditularkan Hani kepada sesama Muslim lainnya melalui tindakan nyata. Dari kota Philadelphia, demikian laporan tim VOA.
they asked me to be a teacher for the preschool class. So I started coming every Sunday. And then middle of the year, they asked me to be part of the board of trustees. And so I joined, and so now I'm the treasurer for Imam as well. Inilah salah satu wajah generasi muda Asosiasi Muslim Indonesia di Amerika atau Imam, organisasi yang sudah berdiri sejak tahun 1993 di Washington DC. Farhana Setiaji, akuntan di sebuah perusahaan konsultan teknik dan ibu dari seorang putra berusia 4 tahun ini adalah generasi kedua warga Indonesia yang lahir dan besar di Amerika. Mulai menjadi anggota Imam sejak 5 tahun lalu, Farhana mulai terlibat aktif saat anaknya menjadi murid di madrasah. I guess I'm also doing this for my son, because if I'm not doing this, I don't know who else would be doing this. I want to make sure that there's some sort of foundation here for him, so as he grows in the United States, he can identify as being an American, an Indonesian, and also a Muslim, and be proud of where he comes from and what he believes in. Sebagai organisasi dakwah yang didirikan oleh generasi pertama warga Indonesia yang hijrah ke negeri Paman Sam, Imam memang giat melakukan program pembinaan atau tarbiyah untuk generasi muda. Dan saya melihat dia adalah potensi untuk imam karena dia masih muda, tapi dia mempunyai dedikasi dan komitmen, hardworking, dan ini benar-benar suatu imam sangat beruntung mempunyai potensi seperti Farhana gitu. Farhana juga menganggap penting keberadaan imam untuk menyatukan komunitas Muslim Indonesia. And then I think the parents also like that the kids have an outlet where they can bring their kids with other kids who are also Muslim. So it's always very important to have community, especially in a country where there's so many different kinds of people. Sehingga dia pun aktif mengorganisir berbagai program imam yang melibatkan kaum muda, seperti kegiatan sosial menjadi relawan dapur umum bagi kaum tunawisma di DC Central Kitchen. The only thing I can do is just set a good example, be kind to people. Melihat hasil kerjanya dan mengetahui ia telah melakukan sesuatu bagi komunitas Muslim Indonesia, Farhana merasa bahagia dan memiliki energi untuk terus membantu. There's some times where I feel very overwhelmed. And that's just the truth. But I also think there's something missing sometimes when you don't reach back out to the community. So I have to make time for Imam. Dari Rockville, Maryland, Rafki Hidayat, Nadia Majid, dan Nia Iman Santoso, VOA.